Assalamualaikum. Halo sahabat Leorasi, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk hari ini, aku, Nasyil Awa, akan membacakan cerpen yang kubuat bertemakan mudik dan liburan. Judulnya adalah Musafir Sepeda. Satu kata untuk ayahku, tega. Jahat sekali beliau meninggalkan aku dan kakakku untuk mudik duluan ke kampung nenek. Alasannya karena aku masih menghadapi ujian sampai H-3 Idul Fitri dan kakak sudah memaksa ayah dan bunda segera mengunjungi kampung. Tidak masuk akal. Rentetan pertanyaan protes tersusun di otakku. Kenapa tidak menunggu sampai ujianku selesai baru melaksanakan mudik? Kenapa harus terburu-buru? Bagaimana aku dan kakakku bisa menyusul mereka nanti sedangkan kampung kakek dan kota tempat aku tinggal berjarak sangat jauh? Mengapa juga ujian akhir harus saat Ramadan, bukan setelah Idul Fitri? Ketika aku menelpon, ayah malah berkata, "Kalau nunggu kamu, nanti malah kejebak macet di jalan." Ayah, macam apa itu? Bunda juga tidak perlu sama sekali. Kakakku malah memintaku fokus pada ujian sekolah alih-alih memikirkan mudik. Bagaimana aku bisa fokus jika aku khawatir akan menjalani Idul Fitri hanya berdua dengannya di sini? Tapi yang bisa aku lakukan memang hanya belajar, mencoba menghilangkan pemikiran-pemikiran di kepalaku dan sampai di hari terakhir sekolah. Pulang sekolah sekitar pukul 10:30, aku mendobrak pintu kamar kakakku dan menjumpai dia yang sedang rebahan dengan rambut acak-acakan, mengenakan kaos oblong dan kolor gambar karakter kartun. Manusia kelas 11 SMA ini benar-benar terlihat seperti pengangguran. "Kakak, ayo mudik!" teriakku. Kakakku mengangguk. Ia bangkit dari duduknya dan menggaruk-garuk ketiak sambil menampilkan wajah malas. Aku yakin cewek-cewek yang kagum padanya pasti risih jika melihatnya demikian. "Habis zuhur ya?" jawabnya enteng sementara telunjuknya mengarah pada 2 tas di sudut kamar. "Barang punyamu sudah kakak kemas." Aku mengernyit melihat tas yang kakakku maksud. 2 tas itu memang punyaku dan kakakku, tapi ukuran keduanya seperti hanya diisi barang-barang yang ringan. Aku membuka tasku dan hanya menemukan mukena, jaket, selimut, dan baju satu style. Kak, kita mau mudik loh, pulang kampung. Menginap paling gak seminggu. Masa cuma bawa ini? Protesku dan kakakku tersenyum miring. Aku tahu, selalu ada yang tidak beres dari senyumnya yang seperti itu. "No ya, memang kamu kuat nyepeda 100 km sambil menggendong barang-barang berat?" Aku melongo. Terkejut tentu saja. "Nyepeda?" tanyaku. Aku harap telingaku salah. Tapi kakakku mengangguk. "Kita gak punya motor. Ayah cuma kasih uang 100.000. Gak ada taksi yang bisa sampai pelosok rumah nenek. Kalau gak mau ikut, ya udah, di sini aja sendirian sampai selesai lebaran." Kasafah hilal namanya. Kata bunda artinya menambahkan hilal. Kakakku memang lahir saat pengumuman munculnya hilal. Dan dia selalu menampakkan hal-hal tak terduga dan menyebalkan seperti ayah. 2 sepeda gunung sudah keluar dari garasi. Masih bagus dan bersih karena tiap hari digunakan oleh kakakku secara bergantian. Dia memang hobi mengendarai sepeda dan hari ini ia menyeretku ke dalam hobinya di bulan puasa. Wow, sangat-sangat kakak yang baik. "Kalau nggak kuat gimana kak? Ini puasa loh," rengekku. Berharap agar kakak mengurangi sedikit saja kadar kegilaannya. "Kamu nggak yakin sama kuasa Allah?" Demikian responsnya. Dan aku hanya bisa diam. Nggak asik bawa Tuhan. "Pelan-pelan aja, 10-15 km per jam. Jadi paling antara 7-10 jam sampai," katanya sambil melempar kunci pintu. Aku menangkapnya sambil berpikir, menghitung kapan kami sampai jika sekarang sudah jam 1 siang. Aku ternganga kemudian. "Sampai malam." Kakakku mengangguk enteng. "Makanya aku akan pakai yang satu style buat besok habis mandi." Aku terkaget lagi. "Mau nginep di jalan?" Kakakku malah dengan santai berkata,
Ya sana kalau mau sepeda malam-malam di jalan raya yang mungkin ada kelitihnya. Lalu yang aku lakukan hanya bersepeda di belakang kakakku dengan pasrah. Untungnya cuaca hari ini sangat mendukung karena langit berawan menutup matahari. Kakakku ternyata juga tidak memilih jalan raya provinsi yang padat. Dia memilih jalan kota kecil yang tentunya tidak aku ketahui dan terus cerewet memintaku bersepeda di depannya agar tidak hilang. Kami berhenti dan sholat asar di salah satu masjid kampung saat jam 4 sore. Katanya itu baru sepertiga perjalanan dan kakiku sudah kebas, perutku sudah melilit dan kerongkonganku sudah kering. Kakakku dengan keanehannya membeli 2 bongkah es batu dan bilang, tempelkan di wajah dan leher, tapi jangan dimakan. Aku akui tubuhku disejuk, tapi tentu ini tidak meredakan haus. Ya, setidaknya kakakku cukup pintar lah. Kami melanjutkan perjalanan, kali ini dengan cukup pelan. Kami terpaksa melewati jalan raya provinsi karena kakak sengaja mengajakku ke salah satu masjid kota, yang di sampingnya ada rumah makan dan penginapan. Kakak bilang kami akan bermalam di sana. Aku mulai merasa perjalanan ini tidak buruk setelah tahu setidaknya aku akan makan dan tidur dengan layak. Pacarnya, Mas. Aku tersedak es jeruk, lalu tertawa. Sementara kakakku mengatakan bahwa aku adiknya. Sudah sering terjadi hal yang seperti ini. Aku jadi penasaran gimana reaksi pacar kakak. Celutukku iseng. Kakakku menengku sebal. Al-Isra ayat 32. Sambil makan, aku terleleh geli. Kakakku ini salah satu pengurus OSIS di SMA-nya. Aku sering mendengar dia bicara dengan perempuan di telepon, membahas agenda kegiatan atau semacamnya. Aku kira paling tidak dia pernah suka dengan salah satu temannya. Tapi yang kutemukan ketika iseng membuka handphonenya adalah wallpaper hitam dengan lafaz wala taqrabuz zina di tiap ruang obrolannya dengan perempuan. Tidak ada gombalan murahan juga atau semacamnya. Semuanya bersifat formal. Sungguh, cowok idaman cewek beriman. Kalau aku punya pacar, gimana? Tanyaku iseng setelah menembuka puasaku tandas. Kakakku langsung menatapku tajam. Yang mana orangnya? Aku langsung tertawa dan menggeleng. Ekspresi kakakku jelas mengisyaratkan bahwa jika suatu saat aku pacaran, ia akan sangat marah besar. Sesuai perjanjiannya di awal, usai sholat tarawih kami memesan satu kamar di salah satu penginapan. Aku suka penginapan itu karena saat tidak memesan kamar, kami nyaris diusir karena dikira sepasang manusia yang bukan mahram dan baru membolehkan setelah kakak menyerahkan fotokopi kakak, akte, dan foto keluarga kami. Esok tiba. Sedari setelah subuh, kakak sudah cerewet menyuruhku mandi dan keluar penginapan, melanjutkan perjalanan. Mau lihat matahari terbit enggak? Ayo, mumpung jalan provinsi belum rame. Bagus loh lihat matahari dari jalan raya. Aku menyetujui. Sudah malas berdebat lagi setelah setiap perdebatanku berakhir dengan kemenangan kakak. Kami terus bersepeda dan benar kata kakak, suasananya menyenangkan. Dan matahari terbit dari kejauhan secara perlahan-lahan dengan langit merah muda yang perlahan berganti menjadi biru. Aku sedikit malas mengakui, tapi aku mulai menyukai hal ini. Kakak mulai menyebut kami musafir sepeda. Kami juga mengambil beberapa foto dan video. Niatnya, aku akan pamer pada teman-temanku lewat sosial media. Noya Zianisa taklukkan 100 km dengan bersepeda. Keren! Terakhir kali aku mampir ke rumah kakek dan nenek sudah 3 tahun yang lalu. Karena biasanya kakak yang datang ke rumahku. Seingatku, dulu pemandangannya tidak seindah yang kulihat sekarang. Berhektar sawah padi terbentang. Air sungai yang seingatku keruh kini terlihat jernih. Aku bahkan melihat beberapa pembangkit listrik tenaga air terpasang. Aku mencoba menghidupkan data seluler dan wow, sinyalnya penuh. Rumah-rumah warga yang semula masih banyak dari bambu kini sudah kokoh bertembok. Aku sampai merasa ini bukan kampung kakek dan bangunan tempat aku dan kakak berhenti sambil membaca hamdalah seperti bukan rumah kakek. Sudah banyak yang berubah menjadi lebih baik sekarang. Alhamdulillah. Kakek keluar dari rumah saat kakak mengucap salam. Beliau menatap kami dengan tatapan gembira sekaligus takjub saat tahu kami kemari bersepeda.
aku melihat ayah keluar dari petarangan, dan yang beliau lakukan adalah bertepuk tangan seolah tidak bersalah karena telah meninggalkan aku dan kakak berdua di rumah. Sepupu-sepupuku ternyata juga berkunjung ke rumah kakek. Jadi, aku dengan senang hati menikmati momen liburan ini dengan pamer pada mereka bahwa aku bersepeda 100 km dan masih segar bugar hingga hari ini. Oh, senang sekali mendapat pujian di sana-sini. Ayah menjanjikan aku dan kakak pulang naik pick up. Jadi kami tidak perlu bersepeda ketika ayah dan ibu naik mobil ber-AC. Oke, tidak apa-apa. Lebih baik dari capek mengayuh sepeda. Tapi sepertinya aku keranjingan bersepeda. Mungkin di hari terakhir Ramadan akan menyenangkan ngabuburit bersepeda di desa maju yang pemandangannya indah ini. Aku berniat mengajak kakak. Namun ketika aku mengunjungi kamar yang kakak gunakan, yang kutemukan adalah ia yang sedang menikmati liburannya dengan koyok dan balsam.